"Apakah sebesar arsy?" tanya Rasulullah penasaran. "Saya kira lebih besar dari itu ya Rasulullah," jawab sang pemuda di tengah isak tangisnya. "Sebenarnya dosa apa yang telah engkau lakukan? Coba katakan kepadaku," pinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemuda itu berkata, "Sungguh aku malu untuk mengatakannya kepadamu ya Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi, "Jika tidak engkau katakan kepadaku, maka dosa itu akan tetap membebani jiwamu." Lantas pemuda itu terdiam, kepalanya menunduk melihat lantai masjid. Ia mulai memberanikan dirinya untuk mengatakan apa yang telah ia perbuat. Pemuda itu berkata, "Ya Rasulullah, selama 7 tahun aku bekerja sebagai penggali kubur. Suatu ketika aku melihat ada jenazah kaum Ansor. Ia masih gadis dan sangat cantik. Secara diam-diam aku menggali kuburannya, lalu kubuka kain kafannya. Awalnya aku ingin meninggalkannya, tetapi syahwatku bergelora. Maka kulampiaskan syahwatku dengan menjinahi jenazah gadis itu. Setelah selesai, maka aku tinggalkan jenazah gadis itu begitu saja." Setelah beberapa langkah hendak pergi meninggalkan kuburannya, tiba-tiba jenazah itu bangkit dan berkata kepadaku, "Sungguh celaka engkau wahai pemuda. Apakah engkau tidak malu kepada Allah yang kelak akan membalas perbuatanmu di hari kiamat? Pada saat semua orang dituntut balas, engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapan Allah." Sontak mendengar perkataan sang pemuda itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat marah dan seketika itu berdiri dan berkata, "Wahai pemuda fasik, tempatmu memang pantas di neraka. Keluarlah dari tempat ini." Sang pemuda keluar dengan hati yang hancur dan jiwa yang tak bersemangat. Ia merasa tidak ada harapan baginya untuk mendapatkan pengampunan dari dosanya. Sebenarnya, ia ingin bertaubat dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terus melangkah tanpa tahu arah dan tujuan. Selama 40 hari 40 malam, sang pemuda beristighfar dan tak berhenti menangis. Ia berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mendengar bahwa ia tidak akan melakukan perbuatan keji itu lagi. Ia berdoa, "Ya Allah, Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhan Nabi Adam dan Hawa, jika aku telah Engkau ampuni, sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Namun, jika Engkau menolak taubatku ini, bakarlah aku di dunia dan bebaskanlah aku dari siksa akhirat. Sungguh, aku tidak akan sanggup menerima siksamu di akhirat kelak." Setelah pemuda itu selesai bermunajat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersamaan dengan itu Allah mengutus malaikat Jibril alaihi salam. Pemuda itu selesai bermunajat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersamaan dengan itu Allah mengutus malaikat Jibril alaihi salam untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril pun berkata, "Wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan salam kepadamu." Dan Allah bertanya, "Apakah engkau yang menciptakan makhluk?" Tanya malaikat Jibril alaihi salam. "Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan diriku dan semua makhluk," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril bertanya lagi, "Apakah engkau yang memberikan rizki kepada mereka?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak, hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya." Malaikat Jibril bertanya lagi, "Apakah engkau yang menerima taubat mereka, atau engkau yang menghukum mereka atas segala dosa-dosa mereka?"
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Maha suci Allah yang maha memberi pengampunan. Malaikat Jibril alaihi salam berkata, Wahai Muhammad Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Maafkanlah hambaku, karena aku telah mengampuninya. Kata malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, setelah mendengar pesan yang disampaikan Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril alaihi salam, maka Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam kemudian mengutus salah seorang sahabatnya untuk mencari pemuda itu untuk dibawa ke hadapan beliau. Setelah utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhasil menemukan dan membawa pemuda itu ke hadapan sang Nabi, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberitahukan kepada pemuda itu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampuni dosanya dan menerima taubatnya. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun. Seberapapun besarnya dosa kita, jika kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang lain, maka Allah akan mengampuni dosa kita selama kita benar-benar bertaubat kepadanya dengan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Quran Surah An-Nisa 31. Semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.